ketika anak saya di Sumatera, saya sudah melarang dia sebelum berangkat, jangan pergi. Ya, saya udah kisahnya. Dia bilang barangnya numpuk, dia harus ngejar puteran uang supaya dia bisa bayar orang-orang yang punya tanggungan kepada dia. Jadi dia programnya sampai pergi ke Banda Aceh. Jadi dia bawa mobil Toyota Hiace, bawa ponak itu cucu saya dua itu, terus sama mbak supir dua, mobilnya gede, mobilnya diisiin dagangannya dia buat sampel-sampel dari kota ke kota, dia berhenti. Capek kan itu, betul? Capek. Lalu dia berangkat juga. Saya bilang pamitlah sama Allah, permisi dulu sama Allah, sholat sunat 2 rakaat, permisi sama Allah, minta dikembalikan lagi di rumah dengan selamat, titipin anak istrinya kepada Allah. Pesan saya itu, saya menitipkan juga, ya Allah, titip anak saya dan semua yang menyertainya, sampaikan lagi di rumah dengan selamat. Ketika akhir cerita itu hari Rabu malam, Selasa ya, dia telepon ke istrinya jam 12 malam. Besoknya sudah nggak bisa kontak lagi, itu setelah dia pulang dia bercerita, begitu malam itu dia pagi bangun sholat subuh, hotel udah rame, air udah tinggi. Tapi hotelnya tempat dia nginep itu tinggi tempatnya, banyak orang ngungsi, jadi air itu mulai datang jam 2 malam. Lalu nggak bisa telepon, nggak ada kontak sampai 4-5 hari. Saya lihat berita di TV, Aceh Tamiang terisolir, mengerikan sekali. Kalau kita lihat di Aceh Tamiang itu nggak jauh dari tempat dia itu, mobil pada tenggelam, jungkir balik hancur. Ya, seandainya Allah nggak menyelamatkan dia, dia akan tentu bergerak ke tempat kehancuran itu. Benar nggak? Ini tidak kebetulan, nggak ada kebetulan. Allah menyelamatkan dia. Ya. Kalau Allah nggak menyelamatkan dia, timbul pikirannya untuk terus berjalan ke arah kehancuran itu. Tapi Allah menyelamatkan dia dengan cara Allah berhenti, sehingga dia selamat. Lalu setelah 2 hari dia berusaha jalan dengan mobil, ya, nggak jauh penuh dari hotel tuh, nggak jauh air udah penuh lagi. Buru-buru dia balik arah, bernaung di masjid. Allah selamatin dia lagi, dia dapat parkir yang tinggi di sekitar masjid itu. Di depan masjid itu mobil juga tenggelam. Nah inilah, nggak ada power, nggak ada pertolongan kecuali Allah. Ini inti cerita itu, ini jamaah. Jadi jalinlah hubungan sebaik-baiknya dengan Allah. Yang lainnya biarin aja nomor 1 juta. Karena kalau hubungan baik dengan Allah, udah aman dunia akhirat. Tuh kita sekarang duduk juga antri menuju kuburan. Antrinya sambil taklim, jamaah berzikir. Alhamdulillah kita dari asar. Saya duduk di sini juga tadi alhamdulillah dari asar. Saya nggak ke dalam, alhamdulillah kakinya Allah kasih kuat. Ya. Lalu jamaah, ini satu kisah. Kalau tadi guru kita menyampaikan itu cahaya orang yang dapat cahayanya Allah dari mengamalkan Al-Quran dan sholawat kepada Rasulullah, sehingga langkahnya dia kayak cahaya cepat. Intinya begitu. Saya ketika di Bojonegoro,
Saya dagang kayu, saya suka beli dari Perhutani, Bojonegoro dan sekitarnya. Malam itu sehabis saya masuk ke hutan karena lihat kayu yang besar-besar, sampai Wisma Jaya itu sekitar jam 11. Saya sama yang menyertai saya, ada satu orang Chinese namanya Kohyang, dia kepala gudang saya di situ. Alhamdulillah dia akhirnya Muslim, dia masuk Islam bersahadat. Jadi saya bilang, Kohyang jangan pulang dulu, kayaknya ada yang nggak beres. Dia bilang dia pun udah kecapean. Saya pesan sama Pak Haji Muntaha, Pak Haji jangan pulang dulu, kayaknya ada yang nggak beres. Dia bilang dia pun udah kepayahan. Baiklah, saya sendiri di kamar hotel itu. Saya selalu di Wisma Jaya karena yang nginep di situ kalau buat perempuan dia harus bisa menunjukkan surat nikahnya. Dan saya di situ bagian saya imam sholat subuh sama maghrib sama isya. Karena itu begini dengan masjid. Nah, ketika saya di masjid, saya duduknya sembunyi, dicari muter begini, tangan saya ditangkap, ditarik sudah. Saya suruh imam. Penghormatan mereka aja. Alhamdulillah. Jadi malam itu saya pergi wudhu kira-kira jam 12-an. Itulah terakhir saya punya ingatan. Ya, ini nyata jamaah. Lalu pagi-pagi saya terbangun, saya ngelihat jam 8. Sini saya sakit. Saya pegang, ada darah. Darahnya nggak banyak, tapi sakit. Saya lihat tempat tidur saya ada darah. Saya nggak tahu bagaimana itu darah, bagaimana saya sampai di tempat tidur. Lalu saya hilang ingatan saya. Saya itu nggak tahu nih nama saya siapa. Benar, itu rasanya menyakitkan, itu dunia habis. Jangan sampai mengalami. Saya tuh nggak ngerti saya ini siapa, nggak tahu. Dan saya di mana nggak tahu. Ya, masih ngeliatin itu. Saya nggak tahu saya ini nama saya siapa nggak tahu. Saya di mana nggak tahu. Tapi saya ingat itu jam 8 itu saya belum sholat subuh. Ya. Saya pergi ke kamar mandi, perginya merangkak ke kamar mandi wudhu, habis itu merangkak lagi, saya duduk sholat. Saya sholat subuh waktu itu ingat saya baca surah Yasin, masih ingat baca surah Yasin subuh. Saya duduk itu sholat subuhnya kayak jam 8 lebih. Habis itu saya ingat-ingat, nggak bisa ingat, lama berjam-jam, kepala saya sakit, nggak ingat. Akhirnya saya nangis. Ya Allah, nanti saya mesti kemana? Nanti kalau saya ditanya orang siapa saya jawab apa ya Allah? Saya mesti pergi kemana ya Allah? Saya nangis. Nangis terakhir, saya sudah nggak bisa mengingat. Saya berdoa, ya Allah, sudahlah, nggak apa-apa. Saya nggak ingat siapa-siapa, nggak apa-apa ya Allah. Asal saya ingat Allah dan saya jangan ditinggal ya Allah. Yang saya ingat ucapan saya terakhir itu. Nggak lama saya lihat cahaya dari Allah. Terus ingatan saya balik lagi. Itulah jamaah, jangan pernah durhaka kepada Allah. Ya, apa-apa yang Allah larang, kemusyrikan yang paling dimurkai, jangan dekat sama itu kemusyrikan. Ya, atiullah wa atiur Rasulullah SAW 100. Jangan dikasih 1% buat yang lain. Ya, ada kesulitan jamaah, pergi ke Allah, sholat. Ya, minta tolong sama Allah. Kesulitannya berat, istighfarnya yang banyak.
Belum mempan juga puasa, minta tolong sama Allah. Belum dikasih juga, jangan nyalain Allah. Berarti yang salah diri kita sendiri. Berbaik sangka Allah sayang kepada kita. Sama seperti anak saya itu, kalau dia maju lagi beberapa kilo, habis dia dalam kehancuran. Jadi selalulah berbaik sangka kepada Allah, meskipun dosa kita sangat banyak. Ini orang yang paling celaka di muka bumi ini. Dia kalau ada masalah, dia pergi ke kuburan keramat. Bener gak? Kuburannya itu gak bermasalah. Itu kalau bener kuburan keramat, kuburannya wali, walinya gak bermasalah. Yang bermasalah makhluk yang datang ke itu kuburan. Dia minta meong, 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 meong. Celaka lah itu makhluk. Karena pemilik berkah itu cuma Allah, gak ada yang lain. Ya. Nah, yang ini boleh direkam Pak Yandri. Pemilik berkah itu cuma Allah, gak ada yang lain. Ya. Itulah celaka. Kalau ada keperluan minta didoain, datang kepada yang masih hidup. Datang kepada yang masih hidup, orang-orang soleh yang di masjid, yang dianggap dia baik akhlaknya, dia bertakwa kepada Allah. Datengin orang tua kalau masih hidup, ayah ibunya datengin, minta doanya dia. Dibarengin sama sedekah. Kalau ngasih sedekah juga yang baik, jangan ngasih sedekah itu di zaman tak berapa ratus tahun yang lalu di kota Madinah kemarau panjang. Jadi jamaah jangan terkecoh. Kalau itu orang diberi derajat tinggi oleh Allah sehingga Allah berikan kemuliaan dunia akhirat, jangan kultus kepada dia. Kalau dia lagi masih hidup, doa, minta doanya. Datang ke kuburnya boleh, bukan nggak boleh. Takzim kepada guru yang mendidik kita. Begitu. Biasanya di dunia kita bawain pisang, ke kuburnya bawain pisang lagi. Pisangnya berupa Al-Fatihah, berupa surah Yasin. Karena kita hutang budi kepada itu guru-guru, kepada wali-wali Allah, karena jasanya beliau itu mendidik kita. Begitu upasannya. Jadi bukan datang ke kuburannya minta-minta, jangan. Kalau mau tawasul kepada Rasulullah saja, bersolawat, udah aman. Dunianya aman, akhiratnya aman. Jangan mau dibodohin, dibodoh-bodohin. Allah, Rasulullah. Setuju? Boleh debat ke saya, gak apa-apa. Silakan mau debat, saya tunggu debatnya. Itu di zaman beberapa ratus tahun yang lalu, saya dengar kisah ini, saya bertanya kepada ahli Mekah, coba ceritakan saya kejadian apa yang luar biasa di Mekah maupun di Madinah. Berceritalah dia. Kemarau panjang. Yang saya bertanya itu orang Indonesia, dia sudah ahli Mekah. Ya, berceritalah, itu orang alim. Dia perjalanannya, mobilnya suaranya cuma boleh suara Al-Quran, lainnya nggak boleh. Ya, dan dia nggak lepas wudhu, orang alim. Dia bercerita di kota Madinah saat itu kemarau panjang. Beberapa kali sholat istisqa minta hujan, Allah belum mengabulkan. Sehingga satu waktu ketika sedang sholat istisqa, orang-orang itu lagi berdoa, seorang hamba Allah kulit hitam, mungkin dari Afrika atau dari mana, pokoknya kisahnya begitu, kulit hitam. Dia bahasa Indonesianya, dia berdoa, ya Allah, mereka sudah berkali-kali minta hujan, beri saja ya Allah hujan. Terus habis itu dia keluar, begitu keluar nggak lama hujan lebat. Ada ahli Arab yang di situ melihat dia, diikutin tinggalnya dia di mana. Kan kalau zaman dulu nggak kayak sekarang pakai visa, mesti ada yang nanggung orang Arab. Diikutin.
Lalu dia bertanya, engkau di sini ikut siapa? Ikut situ si fulan. Ya. Lalu dia datengin bosnya itu, tuannya si bapak yang tadi itu. Boleh nggak dia sekarang gantian ikut saya, biar saya yang menjamin dia. Kata orang Arab yang tadi mendengar doanya itu. Orang Arab itu, bosnya si fulan ini berkata, tanya saja langsung sama dia. Kalau dia mau silakan. Jawabannya begitu. Dia datang kepada orang tadi itu yang kurang kulit hitam itu. Maukah engkau sekarang ikut saya? Saya yang menjamin segalanya. Engkau akan saya perlakukan dengan sangat baik. Lalu ditanya, kenapa engkau tiba-tiba mau menanggung saya? Engkau mengikuti sampai kemari. Ya enggak aja, saya kepingin aja. Ya, cobalah cerita yang benar, kenapa engkau seperti itu mau menjamin saya? Ya, saya lihat kamu ibadahnya baik. Begini, begitu. Ini orang kulit hitam masih penasaran. Coba engkau jujur sama saya. Bagaimana engkau tiba-tiba mengikuti saya sejauh ini dan engkau sekarang meminta saya supaya mengikuti engkau memberikan jaminan lebih baik lagi. Oh, tadi sebenarnya ketika di masjid saya mendengar engkau doa seperti itu diceritakan, sehingga doamu dikabul oleh Allah. Oh, karena itu ya. Baiklah, kalau gitu tunggu sebentar, saya mau sholat dulu 2 rakaat. Dia sholat meninggal sudah. Dia malu kebongkar kewaliannya. Ya, malu kebongkar kewalian. Wali-wali Allah itu dia hanya menyuruhkan Allah, Rasulullah, nggak ada yang lain. Ya, dia dikultuskan juga nggak mau. Ya, kalau dia tahu itu benar wali dikultuskan, yang ngutus itu ditempelin, dia malu sama Allah. Jadi intinya silakan takzim kepada itu guru-guru yang sudah meninggal, wali Allah. Ya, datengin, kasih salam dengan takzim. Tapi jangan kultus kepada beliau, jangan meminta-minta, kultus mintanya tetap kepada Allah. Intinya itu.